Orang yang paling ringan azabnya di neraka itu adalah yang diletakkan dua bara api di telapak kakinya, yaghli minhuma dimaguhu. Yang otaknya mendidih. Gara-gara itu. Apa yang dirasakan? Wallahi kita nih, anak tadi main basket. Anak lihat jari tengah anak udah linu-linu. Tapi bentar hilang insya Allah. Tapi ketika di neraka, ditaruh bara api di kaki kita, panasnya itu lewat ke betis kita. Lewat lutut kita ya. Terus sampai ke perut kita, ke jantung kita, otak kita mendidih. Ya. Dan tidak mati. Orang itu kalau mati di neraka enak istirahat. Makanya orang-orang yang kekal di dalam api neraka itu bagaimana dia teriak-teriak memanggil malaikat Malik. Malaikat penjaga neraka. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak, Malik, ya Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar kita dibinasakan. Kita dimatikan, udah. Disebutkan Malik itu diam. Nggak digubris teriakan orang-orang. Terus mereka teriak-teriak. Sampai disebutkan mereka memanggil-manggil Malik selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun Malik menjawab. Harapannya penghuni surga, jawabannya ini mengenakan mereka. Selesai sudah. Azab kita selesai. Malik mengatakan, qala innakum makithun. Kalian tetap bisa hidup. Tidak ada mati. Semakin tersiksa penghuni neraka. Maka ingat bagi orang yang pernah memindah omongan, kemudian merusak hubungan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena disebutkan la yadkhulul jannah. Gak bakal masuk surga atau harus ke neraka dulu. Kecuali Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dia. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan beliau pernah keluar berjalan bersama para sahabatnya di beberapa kebun, melewatin kebun di kota Madinah itu. Lalu beliau mendengar suara dua orang di dalam kubur yang sedang disiksa. Kita tiap sholat dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Iya, ada azab kubur. Orang yang mati jangan dipikir istirahat. Dia akan berpindah dalam kehidupan yang selanjutnya. Jadi azab itu tidak nunggu nanti dibangkitkan pada hari kiamat baru diazab. Rasulullah SAW mendengar dua orang yang disiksa dalam kuburnya. Lalu beliau mengatakan, yu'adzaban. Dua orang itu disiksa. Muslim jamaah. Bukan orang kafir. Selesai kalau orang kafir azabnya gimana mereka. Ini muslim. Ya hidup di masa Nabi SAW. Melihat Nabi SAW. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka itu tidak disiksa karena dosa yang besar. Yang sulit untuk dihindarin. Enggak. Wa innahu lakabir. Tapi itu dosa besar gitu loh. Dosa ini sebenarnya bukan dosa yang sulit untuk dihindari. Artinya sebenarnya mampu orang menghindarinya. Tapi ini dosa besar. Kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Yang satu, kalau kita lihat amalan dosanya itu ringan. Dia itu tidak menjaga dari kencing. Jadi muslim itu berbeda dengan non-muslim. Bagaimana kalau kencing jangan sampai kecipratan? Ya celananya, kulitnya, kakinya. Juga jangan sampai kelihatan kemaluannya. Model kencing berdiri. Boleh enggak kencing berdiri, Jam? Boleh. Tapi lebih baik duduk. Baik. Yang berdiri
Jangan sampai kemaluannya dilihat sama yang di sebelahnya. Karena sekarang modelnya yang berdiri ini penutupnya dikit. Dan kadang-kala orang itu memang setelah kencing langsung dia tutup. Tidak dia bersihin kemaluannya. Antum dengar cerita di Eropa banyak pemain bola yang muslim. Di salah satu klub itu ada tukang cuci pakaian pemain bola. Di antara semua pemain bola ada satu celana yang dia heran. Celana ini nggak pernah ada bau pesing. Dia heran gitu. Sampai perempuan ini. Sampai akhirnya dia kepingin tahu. Dia tanya. Dia datengin pemain bola ini. Ana mau tanya, kata dia. Ana heran. Kenapa celanamu tidak pernah ada bau pesing? Sedangkan kalau yang lainnya itu sudah pesing semuanya baunya. Apa kata orang ini? Ana muslim. Bas jawabannya. Ana muslim. Loh, kenapa emangnya orang Islam? Baru dia jelasin. Jadi kalau bicara kebersihan dalam Islam itu, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu setengah keimanan. Kalau an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Kesucian. Karena kalau bicara bersih belum tentu suci. Bersih itu belum tentu suci. Dan kotor itu belum tentu najis. Belum tentu. Akhirnya orang ini kasih penjelasan tentang bagaimana Islam itu. Masuk Islam nih orang gara-gara celananya pemain bola. Bayangin ya. Bagaimana indahnya agama ini. Maka Nabi SAW menyebutkan nih orang disiksa gara-gara masalah kencing. Jangan diremehkan masalah kencing ini. Kita lihat tadi kencing ternyata bisa menjadi pintu hidayah buat orang. Dia tahu keindahan Islam. Sembarangan dia kencing. Ya. Kecipratan ini dan itu. Kadang-kala dia sholat nantinya dengan hal itu. Itu yang pertama. Wa kanal akhar yamshi bin namimah. Yang satunya lagi biasa berjalan ke sana ke sini mindah omongan. Kan ada jamaah orang itu yang ya kita kenal lah mungkin di masyarakat ya. Ada satu orang, oh fulan ini Masya Allah. Sampai ada cerita kalau dia datang banyak yang nanggap dia jamaah. Ditanggap orang ini. Karena dia punya banyak cerita. Kau hari ini punya cerita apa? Oh iya cerita ini, itu. Masya Allah. Jadi kita kulaan dari orang ini. Mak-mak ada yang suka kulaan? Suka kulaan. Fulana Masya Allah disuruh duduk, dikasih makan, minum. Dicari, dikorek ceritanya dia. Karena dia memang biasa berjalan kemana-mana aja. Orangnya rahat ya, enak orangnya ngomong. Sehingga orang-orang itu kadang-kadang ngobrol sama dia ini dibuka semuanya. Dia pindah. Hati-hati. Ini namimah. Dan ada satu dosa besar yang terjadi dalam lingkup keluarga. Yang berkaitan dengan lisan juga. Dosa di antara suami